tidak? Oke, tidak. Oke. Kalau nggak ada, eh, baik. Ya. Iya. Iya. Oh, ini. Oke, saya oke ya. Saya mulai dari soal nomor eh, oke. Pertama mungkin PR dulu ya. PR nomor satu jadi PR ya. Nomor satu soal tutorial PR Anda kumpulkan Kamis minggu depan. Nanti saya umumkan. Baik, saya mulai dari soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Oke, jadi tadi kita ya, turunan sekan ya. Sekan inverse. Oke, mungkin saya bahas di sini. Di kita akan punya apa? Kita punya sayang ya saya bahas periode. Oke, secant inverse. Jadi secant inverse itu adalah, saya kasih tahu saja ya. Pembahasannya Anda baca sendiri. Oke, kalau kita buat grafik dari secant inverse, oke, ya, maka ya ada asimtot. Ini 1, di sini min 1, 0 ini pi. Ya, kira-kira begitu. Ini grafik dari X sebagiannya ya. Y sama dengan secant X. Maka grafik dari secant inverse berarti kita harus putar dan flip ya. Ini, kita harus putar dari 0 sampai ke pi, kemudian ini 1, ini ini ke min 1 ya, kemudian tapi kemudian harus di flip 1 ke pi, kemudian 0 ke 1. Baik, kemudian ada asimtot di sana. Oke.
ini ya. Kemudian oke ya. Kira-kira grafiknya begini. Awalnya dari sini, kemudian flip ya. Oke, baik. Ini adalah Y di antara 0 dan pi, dan Y-nya nggak boleh pi berdua, dan X-nya tekan Y ya. Oke, saya akan jelaskan lebih panjang. Jadi kita tahu bahwa menghitung turunan dari secant inverse, berarti ini sama dengan 1/turunan dari ya sekan ya, jadi sekan. Oke. Nah, ingat kembali bahwa turunan dari sekan adalah, ya saya kecilkan sedikit ya. Ini tentu satu perturunan dari sekan, tapi kemudian ya turunan dari sekan apa? Turunan dari sekan adalah tangan dari sekan Y kali tangan Y. Tapi karena kita mau kembalikan ke X, berarti kalau Y sama dengan sekan inverse X, maka sekan Y-nya adalah X ya. Jadi ini super X. Sedangkan kita punya hubungan tangen kuadrat Y sama dengan dari tangan itu bisa Anda cari pakai sekan kuadrat 1. Oke, sehingga ya sekan Y-nya jadi X. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, mirror ya, sorry. Nggak ada yang Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi turunan dari secant inverse itu adalah X akar X kuadrat. Baik. Oke, sebentar. Saya kayaknya agak keliru dikit ya. Sebentar. Oh ya.
ada mutlaknya. Mutlaknya datang dari mana? Oke. Perhatikan kalau dia negatif, minimalnya kan kimianya kan sama positif ya. Kalau X-nya negatif, oke. Tapi mutlaknya datang dari mana? Kali Y. Kali Y. Oke, baik, baik, baik. Ya, oke, baik. Nah, ya, baik. Perhatikan bahwa saya oke, untuk sebelum-sebelumnya, kalau kita ngitung cos dari sin inverse X ya, ini pasti positif ya, pasti positif. 1 dikurang X kuadrat. Begitu juga kalau Anda ngitung sin dari cos inverse X, itu ini juga 1 minus. Tetapi kalau Anda ngitung tangen dari secant inverse, oke, ini agak sedikit berbeda. Berbedanya gimana? Perhatikan bahwa kalau mungkin pakai grafik lagi ya. Oke, kalau X-nya lebih besar dari 1, ya, X-nya lebih besar dari 1, maka nilai dari sekannya di antara secant inverse X ini di antara 0 dan pi per 2 ya. Oke, ya. Pi per 2 perhatikan nggak masuk ya. Pi per 2 nggak masuk. Nah, maka nilai tangannya kalau di antara 0 dan pi per 2 berarti jadi 2 juga ya. Nilai tangannya menjadi kalau X-nya lebih besar dari 1 ya. Baik. Sedangkan kalau X-nya lebih kecil dari min 1, maka nilai secant inverse, oke, nilai secant inverse itu di antara pi per 2 dan pi. Oke. Akibatnya nilai tangannya negatif. Oke. Ya, perhatikan bahwa secant inverse itu hanya bisa dihitung kalau X-nya hanya jika X-nya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari min 1. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, saya nggak sempat bahas di kelas ya, makanya saya bahas dulu di sini. Ada pertanyaan? Ya?
cukup jelas? Ya. Oke, kalau cukup jelas, maka saya jelaskan tentang turunan dari nah, bagaimana secant dari tangent inverse? Ya, berarti saya hitung satu lagi ya. Secant dari tangent inverse oke, secant dari tangent inverse ya. Oke, tangent inverse itu ya begini ya. Oke. Jadi nilainya di antara min pi per 2 dan pi per 2, pi per 2 dan pi per 2. Perhatikan bahwa cos itu kan selalu positif ya. Kalau T-nya itu ya sama cos kan gini ya. Pi per 2 sampai pi per 2 ya. Jadi kalau cosnya positif, maka eh, sekannya juga positif karena satu per cos. Oke. Jadi eh, sekan menghitung sekan dari tangan inverse. Oke. Ya, ini adalah eh, saya ya, jadi eh, ini saja ya. Oke. Nah, positif ya. Selalu positif karena nilainya ada di sana. Oke. Nah, sekarang kita masuk kenapa turunan dari secant inverse adalah turunan dari secant inverse kan tadi rumusnya adalah ini ya, secant y dikali y. Oke. Secant dari secant inverse kemudian tangen dari secant inverse. Ya, bagian ini tentu selalu secant dari secant inverse per x dan kemudian nah tangen ini kan bisa positif bisa negatif ya. Jadi ini ada dua nih, ada dua. Ada dua, satu per x dikali akar x kuadrat min 1 dan 1 per x dikali, sekarang ini negatifnya ya, negatifnya saya taruh ke depan, x pada min 1, dimana ini kalau x-nya positif lebih besar dari 1 dan kalau ini lebih kecil dari besar ya. Nah, perhatikan bahwa kalau x positif ya, lebih besar daripada 1 kan positif. Kalau x positif, maka nilai mutlak dari x adalah x. Kalau x negatif, nilai mutlak dari x adalah negatif x. Sehingga kesimpulan terakhirnya adalah ya, berarti ya ini kalau saya sederhanakan
Oke, ya. Baik. Ya, kalau saya ulangi, kalau saya sederhanakan ini, sederhanakan maksudnya apa? Oh, saya tulis di pakai satu rumus saja. Ini kan ada dua rumus. Saya tulis pakai satu rumus saja ya. Akhirnya harus pakai nilai mutlak. Oke, ya. Eh, Pembahasannya harus dicepatkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita coba kerjakan. Saya coba kerjakan soal nomor eh, D ya, kalau gitu. 1D. Jadi turunan dari secant inverse dari X kuadrat plus 1. Ya, tentu ini Anda harus gunakan aturan rantai ya. Jadi kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 1, maka turunan ini adalah DDU dari secant inverse U kali dengan turunan dari U terhadap X. Oke, ya kita langsung saja. Berarti ya kuadrat nilai mutlak dari X kuadrat itu kali X kuadrat plus 1 kuadrat min 1. Tentu di sini saya sudah substitusi ya. Saya sudah substitusi ya. Oke. Dan kemudian dx adalah 2x. Nah, Anda boleh tuliskan ini tanpa tanda mutlak. Karena X kuadrat plus 1, karena X kuadratnya sudah positif ya, Anda boleh hilangkan tanda mutlaknya. Baik. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian ya PR saja ya, PR. Kalau itu ya. Oke, kemudian eh kemudian eh, kemudian PR juga nomor 3 A B C ya. Itu kan Anda ngitung saja ya, hitung. Ya, harusnya sih nggak susah ya. Baik.
Oke. Kemudian soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Oke. Kerjakan soal nomor 4D. Kemudian, oke saya kasih tahu dulu aja ya. PR-nya tentu nomor 4B. Oke. Nomor 4D. Nah, perhatikan bahwa tan hiperbolik oh 0 sampai ln 2 ya. Tan hiperbolik itu definisinya adalah sin hiperbolik dibagi dengan cos hiperbolik ya. Oke. Dan kita juga ingat bahwa turunan dari sin hiperbolik itu adalah cos turunan dari cos hiperbolik itu adalah sin hiperbolik. Ya. Baik. Nah, jadi ya, misal kita lihat bahwa sin H2X kan sudah muncul ya. Artinya, kalau saya misalkan U adalah cos H, cos hiperbolik, maka DU-nya adalah yang sudah saya tulis di sana, sin hiperbolik 2X X. Oke. Sehingga kok mantul ya? Sehingga ini bisa saya tuliskan sebagai baik. Kalau X-nya 0, maka cos hiperboliknya ini berarti 2 kali 0 cos H0. Kita pakai rumusnya saja. E pangkat 0 tambah E pangkat di 0 2 1 ya. Kemudian kalau X-nya ln 2, cos hiperbolik dari 2 kali ln 2. Oke, supaya mudah 2 ln 2 kita tulis menjadi ln 2 pangkat 2 ya. Dengan kembali sifat logaritma ya. Dengan kembali sifat logaritma. Oke. Ini adalah E pangkat 4 ditambah E pangkat min 4 per 2. Oke, hasilnya berapa? Sebentar. Oh, sorry. E pangkat ln 4 ya. E pangkat ln 4 dikurang. Oke. Kemudian E ln 4 ini kan 4 ya. 4. Kemudian
pangkat min bulan 4, ya itu kan 1 per pangkat bulan 4 ya. Oke. Ini geser ke atas ya. Ini bulan 4 ditambah pangkat min bulan 4 per 2. Pangkat bulan 4 adalah 4. Dan karena pangkat negatif berarti 1 per kan. 4. Oke. Baik, berarti ini semua saya taruh per 8. Oke, 4 berdua kan 28, ini 16 ditambah 4 1 ya, 17,8 artinya ya. Oke, saya coba meyakinkan diri dulu. 11 tambah 1, 17. Serius 8. 8. Oke, kemudian U-nya adalah cos H. Kemudian ini U sama dengan 0, U sama dengan itu ya, saya coba menulis lengkap ya. U cos 2 kali 0 cos bulan 2, kemudian sin H2X dx ya, sin H2X dx adalah du per 2 ya. Oke, sehingga ini adalah keduanya boleh keluar, dan U ini dihitung dari, ini tadi sudah kita hitung ya, 1 sampai berapa? 17,8. Oke ya. Nah, ini ada bisa hitung sendiri ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini mirip. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pada semua ya. Baik, kalau begitu formatnya mungkin saya ubah ya. Oke. Sekarang saya jadikan latihan, saya lebih interaktif gitu. Oke, sekarang kerjakan latihannya. Yes. Oke, kerjakan latihan nomor 6A ya. Coba kerjakan soal nomor 6A. Kemudian Anda japri saya, kemudian saya akan nilai ya, akan nilai apakah sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, kalau ada feedback mungkin Anda lebih tertarik untuk mengikuti soal mengikuti tutorial. Baik. Kalau Anda tidak mengerjakan ya Anda rugi sendiri. Ya. Oke.
Baik, silakan kerjakan soal nomor 6. 6A saja dulu. Ya, oke. Harusnya ini sudah ya. Oke, kalau Anda mau tantangan, seperti yang kita kerjakan tadi pagi, ya ini soal menantang ya, Anda boleh. Oke, Anda boleh coba ya. Kemudian Anda eh, silakan kirim jawaban Anda ke Teams lewat ini ya, pribadi ya. Jangan kirim ke kelas ya. Nomor 6F itu seperti yang kita kerjakan tadi pagi ya. Integral parsial. Oke.
Baik. Nomor 6 tadi 6 berapa? Oke, itu sudah ya. 6F gimana 6F? Nah, ini oke. Oke, yang F ya. Oke, ingat ya, L untuk nomor F ya, LIATE ya. Baik, nomor C ya, nomor C. Oke. Ops. Punya iya oke. Nah, yang pakai DU pakai DP itu kayak ya kadang-kadang Anda lupa ya. eh Nulis indeksnya. Bukan piring ini susah. X.
Hmm. Ini B, X, O, sama dengan oke. Ya. Oke. Oke. Soalnya nomor 6F ya. Nah, 6F. Kita ngerjainnya 2 kali ya. Misalkan ini. Sa, saya mungkin nggak akan bisa periksa semua ya. Apalagi periksanya detail ya. Kalau ada, ya tentu Anda bisa periksa dengan mencari turunannya lagi. Nah, ini 1/6 ya. Eh, kurang ya. Kurang. Tuh, langkahnya mana ini? Langkahnya, karena kalau nggak bikin langkah ya, nilainya kurang ya. Oke. Nah kalau nggak bikin langkah, nilainya kurang. Miring-miring susah bacanya. Oke.
Nah, ini. Kalau Anda mau ngecek, sebenarnya Anda bisa ngecek. Oke, F punya adalah C3X. PDO. Ini iya. Oke, seperti kita. Oke, hmm, saya yang bisa periksa langkah ya. Oke, oke. Oke, udah dulu ya. Ya kita eh, lanjutkan dengan hal yang lain supaya tidak berhenti di sini ya. Oke. Kemudian untuk soal nomor G, ya soal nomor G juga eh, penantang tapi nggak susah sih. Ya, integral dan X pada ada X ya. Ya, Anda bisa gunakan ya ini kan plan X kuadrat kita anggap sebagai logaritma ya. Di U-nya adalah X ya. Dan P aksennya adalah hingga aksen adalah 2x x dan p-nya adalah x ya. Hingga p kali u x kali x kuadrat kurang p kali aksen ya, x kali 2x x x ini adalah integral dan integral x kita sudah kerjakan ya. X ln x
X ya. Oke, ada pertanyaan? Baik. Oke, ya. PR-nya adalah, ya, PR saja ya. Soal nomor 9A ya. 9A PR. Oke, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Yang tadi ya, eh, perhatikan bahwa FGHIJ-nya ini nggak masuk ujian ya. FGHIJ nggak masuk ujian. Yang masuk ujian nanti ya yang A, B, C, D, E saja. Nah, nomor 10 A, B, C, D, E. Oke, 10A silakan coba kerjakan nomor nomor 10A ya, tolong kerjakan soal nomor 10A. C, tolong miring-miring. Hmm, teks itu sebagai teks.
Mau 10 ya sekarang ya. 10A. Oke, simpangkan 4. Next. Oke, idenya rata-rata sudah paham ya. Ya, kalau Anda nggak mencoba, oke, supaya nanti bisa masuk nilai, mungkin ya daripada apa tidak sama sekali, mungkin saya masukkan ke PR saja ya. 6. Ini juga PR ya kalau gitu ya. 6A dan F yang tadi 9A ya. Oke, sama nomor 10A. Oke, baik. Tambah ya, nanti Anda sudah mengerjakan yang sudah mengerjakan ya. Silakan dikumpulkan. Oke, yang belum ya Anda masih diberi kesempatan untuk mengerjakan di PR. Oke, nah sekarang saya lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke, saya lanjutkan dengan soal berikutnya. Ya, baik. Soal nomor 12 ya. Nah, jadi ya di kelas saya tidak bahas topik ini. Sekarang saya bahasnya. Itu soal nomor 12. Yang sederhana dulu, nomor 12A. Oke, nah. X tambah 1 ya. X tambah 7. Oke, nah. Caranya adalah yang di dalam akar itu Anda misalkan dengan U. Oke. Nah, tapi sekarang yang kita lihat
hari ini ya. Hari ini Anda jangan nyari DU dalam X ya, tapi Anda ubah dulu dalam bentuk U kuadrat sama dengan X7 hingga X-nya Anda tulis sebagai U kuadrat min 7 ya. Oke, jadi biasanya Anda cukup U saja, ya kan? Cukup U saja, kemudian Anda cari DU. Sekarang berbeda ya. Anda tulis U dalam ini, kemudian dari U Anda ganti ke X-nya berapa ya. Dari U Anda ganti X-nya berapa. Oke, jadi X-nya sudah diketahui, maka dx sama dengan 2U ya. Oke, sehingga integral X ini sama dengan X-nya U kuadrat min 7. U kuadrat min 7. Kemudian 7 tambah 7. Kemudian D ya, U ya. 2U DU dx. Oke. U kuadrat min 7. Oke, ini U kuadrat saja. Oke, akar dari U kuadrat. Oke, tentu ini harusnya nilai mutlak U ya. Jadi perhatikan bahwa U itu adalah akar. Akar kan selalu negatif ya. Selalu positif. Jadi ya mutlaknya nggak perlu. Akar selalu positif, mutlaknya nggak perlu. Jadi ini kembali ke U saja. Udah di sini ya, nomor 2A. Oke. Nah, baik. Ya, sekarang Anda lakukan hal yang sama untuk nomor B. Silakan ya. Silakan Anda lakukan untuk nomor B ya. Coba. Tentu batas-batasnya Anda harus sesuaikan ya. Jadi batas-batasnya harus Anda sesuaikan. Ya, jadi silakan kita akan masuk nomor B. Kalau Anda nanti misalkan integral 1 per akar T plus 1 dt, kalau kemudian Anda tulis U sama dengan akar T ya, kan ya ini berarti T adalah U kuadrat. Oke. Dari 1 ke 2. Nah, ini kan dari baik. Kemudian ketika Anda ubah ke U, ya tentu Anda harus menyesuaikan ya. U sama dengan
akar 1 dan U sama dengan akar 2. Karena kemudian ini dalam DU sekarang ya. Jadi harus disamakan tentunya. Silakan. Coba nomor 12B. Oke, 10A, 12B. Oke ya, jadi ya ini juga PR ya. Oke. 12B, 12B coba. Oke, untuk nomor B mungkin itu dengan ini. Ya, ini saja. Oke. Oke, ya, itu kan masih bisa Anda integralkan ya. Itu dengan pecahan parsial. Oke. Min 12 U. Nah, 0 sampai pi per 2 ya. 1 sampai 2 kan?
Oke, 20 min 4 integral 2 4 2 kali. Baik, ya, yang lain. Itu sampai. Oke, jadi eh, untuk kasus ini ya Anda yang ada di dalam akar, bukan ya, bentuk akarnya Anda ya, Anda misalkan dengan U ya, intinya begitu. Oke, baik. Kemudian PR ya, PR pas 10B sudah 12B dan C ya. Ya, langkah ya, caranya kan nggak susah ya. Oke. Oke, kemudian substitusi trigonometri PR saja ya, PR saja 13 ya, 13 PR saja nomor nomor A dan C ya, nomor A dan C. Oke, saya akan kerjakan soal nomor D ya, soal nomor D. Oke. Oke, nah jadi eh, nomor D ya, jadi bentuknya kan bentuknya adalah integral dari D kuadrat 9 T ya.
Oke. Dan 3 sampai 6 ya. Oke. Ini kebetulan berarti T-nya positif ya. Nah, seperti biasa, ya kita, kalau saya cenderung ya, Anda keluarkan dulu 9-nya. T ini T kuadrat 9 ini adalah kuadrat itu 3 ya. Oke, nah 9-nya kita keluarkan. Maka T kuadratnya harus dibagi 9. Jadi permisalannya adalah itu U sama dengan tan inverse dari yang ada di sini. Inverse dari ya, dengan demikian T per 3 adalah tekan U dan T adalah 3 tekan U. Oke. Oke. Kemudian T ya kalau gitu 3 tekan U 3 tekan U kali dengan U ya. Oke. Kemudian akar T kuadrat 9 ini adalah T-nya kan 3 sekan U ya. 9 sekan kuadrat U min 9. Jadi 9-nya kita keluarkan. Sekan kuadrat min 1. Oke. Jadi ini tangan saja ya. Itu tangan. Oke. Baik. Mungkin Anda ya, oke baik, tanganku saja. Ya, tentu kalau Anda lebih detail sebenarnya ini plus minus tanganku ya sebenarnya. Tapi ya untuk sekarang saya nggak akan bahas ke sana ya. Ini tanganku saja. Apa tanganku saja eh, ya untungnya Anda berada di tempat yang positif ya. 3 sampai 6 jadi tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kalau Anda mau detail tentu ya, plus minus tangan. Tapi apa-apa. Oke, waktunya tidak cukup. Berarti ini kita masukkan T kuadrat min 9-nya adalah 3 dan U. T-nya adalah 3 sekan U. Kemudian dt-nya adalah 3 sekan U kali tan U. 3 sekan U kali tan U. Sorry. Nah, oke. Ini coret ya. Jadi ini, nah batasnya kalau Anda masukkan T-nya itu 3, di 3 per 3 1 ya. Sekan inverse dari 1 adalah sekan inverse 1 sampai 6 sekan inverse 2. Oke. Nah, apa yang sekannya 2? Apa yang sekan X? Itu nyari ini ya. Apa yang
sekan eh, ini 2. Berarti kalau sekannya 2, maka cosnya setengah ya. Apa yang cosnya setengah? Cosnya setengah pi per. Oke, dengan cara yang sama ya. Apa yang sekannya 1 ya. Ini sekan U1. Oke. Yang sekannya setengah dan dari 0 sampai pi adalah min 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 ya. Pi per 6 ya. Per 6 sekannya cosnya setengah ya. Bukan, pi per 3 ya cosnya setengah. 3 ini 0. Oke. Kemudian kita punya 3 dan kuadrat ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ya Anda tinggal ngitung satu kuadrat ya. Baik. Permisi Pak, Ya, mau nanya yang apa prioritas buat ini Pak, permisalan. Kan kemarin pakai yang liate itu dari Bapak. Nah, ini saya ada ngerjain, tapi kalau pakai prioritas liate itu dia pengulangan terus, jadi permisalan lagi, di permisalan lagi. Prioritas ini tuh emang harus harus banget pakai yang prioritas ini atau boleh apa? Ada beberapa kasus dia nggak harus pakai prioritas ini Pak. iya. Mak- Ada beberapa kasus yang tidak harus pakai itu. Anda Berarti coba ya soalnya Pak. kayak apa? Ini yang 6F Pak. 6F? Iya, itu permisalan yang eksponen sama logaritmanya kalau eksponennya yang jadi U, sorry. Kalau trigononya dulu yang jadi U, ini pengulangan. Oke, ya. Teman-teman Anda sudah bisa loh. Dengan cara dengan ya ini kan mirip dengan kita kerjakan pagi tadi ya. Walaupun dia berulang, oke, walaupun dia berulang, di awal Anda kan soalnya adalah integral e pangkat 3x kali sin 2x ya. Setelah Anda kerjakan, kemudian muncul muncul integral e pangkat 3x dikali sin 2x ya. Muncul lagi ya. Iya, Pak, muncul lagi. Ya, berarti yang ada di sisi kanan, berarti kan integral yang di kiri sama dengan nilai yang di kanan kan? Nah, yang di kanan Anda boleh pindahkan ke kiri. Bisa nggak dilakukan? Hasilnya nggak nol kan? Oh iya, bisa, Pak, bisa. Ya, ini seperti yang tadi pagi. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, saya tambahkan saja ya nomor nomor D juga ya. Oke, itu PR. Ada pertanyaan nggak untuk nomor D ini? Oke, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada,
Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 14 ya. Nah, nomor 14 ini kan menentukan bentuk kodak sempurna ya. Oke, oke. Ya, saya minta nomor 14A saja ya. Kerjakan nomor 14A. Oke, ini PR saja ya. PR saja. Oke, baik. Oke, apa yang mau saya bahas ya? Oke, soal nomor 20 mungkin ya. Soal nomor 20 eh mungkin saya tunggu dari Anda, ada yang mau dibahas nggak? Ya, kalau saya menentukan, saya nggak tahu nih mana yang susah, mana yang mudah. Jangan-jangan ini mudah semua, nggak perlu dibahas kan? Oke, silakan Anda 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 request apa yang mau dibahas ya. Ya, ini juga boleh ya. Pak Sidik kita pernah juga melakukan Mas, ya. Tiba-tiba muncul. Oke, suaranya masuk. Kalau Anda mau request soal yang mau dibahas ya, silakan. Permisi Pak Rizal, izin bertanya Pak. Ya, Untuk soal silakan. nomor 20 itu, ya, untuk soal nomor 20 itu nomor berapa saja Pak? Yang nomor huruf apa aja? Soal nomor 20, terima kasih. Gimana? Gimana? Untuk soal nomor 20 itu yang poin nomor berapa aja? Yang A, B, C atau yang mana aja Pak? Terima kasih. Oh, yang masuk ujian. Yang buat PR nomor 20. Oh, 20. Oh, belum. Saya belum. Enggak, Anda saya belum ngasih. Saya mau bertanya, ada enggak soal yang susah dan Anda minta saya bahas? Saya eh, saya minta request dulu nih, kalau mau ya, mau. Permisi Pak, barangkali nomor 26 saya penasaran Pak. Nomor 26 ya. Ya. Yang mana? Yang A saja Pak. Yang A saja. Ya. Oke.
Oke, baik, baik. Nomor 26A ya. Bapak maaf, kalau menurut saya untuk nomor 26A sepertinya sudah terlalu jauh, Pak. Terlalu jauh. Tapi itu kan sebenarnya Iya. Hah? Oke. Anda minta nomor berapa kalau gitu? Sebenarnya kalau yang tadi Bapak sebutkan saja sudah cukup sih, Pak. Baru nanti sisanya kami latihan mandiri. Oke, baik. Berarti Anda nggak request ya? Oke. Pak, saya mau nanya Pak, Ya, silakan. nomor 11A itu gimana ya Pak? 11A. Ah. Oh, nggak masuk PR ya? Harusnya masuk PR itu. Oke, baik. Saya bahas saja ya. 11A. Oke. Itu kan kos kali kos ya. Maksudnya M-nya itu M dan N-nya bisa macam-macam ya. M dan N-nya bisa macam-macam. Oke. Jadi ya Anda sebenarnya tinggal masukkan ke itu ya, identitas trigonometri ya. Trigonometrinya apa? Saya nggak hafal. Cos A plus B, cos A cos B min sin A sin B ya. Cos A min B, cos A cos B plus sin A sin B. Oke. Kemudian yang diminta adalah cos A kali cos kali cos ya. Berarti ini saya jumlahkan ya. Baik. Nah, jadi cos M X cos 2 ya, cos 2. Cos 2 MX dikali cos 2 NX berapa? Setengah hasil penjumlahannya cos 2 kali M plus NX ditambah cos dikali 2M kurang N ya. Oke, ya. Baik. Jadi integral cos 2mx cos 2nx kan mau dihitung dari min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Min pi per 2 sampai pi per 2 setengah dikali cos 2 M plus N X ditambah setengah pi per 2 sampai pi per 2 cos selisihnya ya kurang N. Oke, ada di X ya. Oke, nah Anda kan sebenarnya ngitung ini gampang ya. Baik. Sekarang perhatikan bahwa M dan N itu bilangan bulat kan? Ya, bilangan bulat, maka ini juga bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Oke. Kita hitung bagian ini ya. Setengah pi per 2 cos
2 kali M plus N X. Oh, bilangan asli ya, bilangan asli. Oke. Kalau M dan N-nya 0, berarti ini juga 0 ya. Berarti cos 0 1 ya, berarti ya kalau 0 mah gampang ya. Oke, asumsikan sekarang M plus N-nya tidak 0 ya. N-nya tidak 0. Maka ini berapa? Setengah dikali 1/2 M plus N. Oke. Cos sin ya, sin turunan sin cos ya, sin 2M plus N X. Oke, saya masukkan dari min pi per 2 sampai pi per 2. Baik. Oke. Nah, kalau ini bilangan bulat, sin M kali N, ini bilangan bulat ya. 2X saya masukkan pi per 2 ya. Sin pi. Berarti kan? Oke, dikurang sin M plus N 2 kali minus pi per 2 ya, berarti minus pi ya. Oke. Kalau ini bilangan bulat, sin M plus N kali pi berapa? M-nya bulat. Kayak 1, 2, 3, bilangan asli. Berapa sinnya? Berapa sinnya? Sin pi berapa? 0, Pak. Ya, 0 ya. Oke, baik. Jadi kalau ini bilangan bulat, ini bilangan asli, ini 0, ini 0. Jadi sebenarnya hasilnya saya masukkan ya. 2M plus N. Oke ya, jadi bagian yang di depan itu pasti 0 ya. Kalau ini tidak 0. Kalau ini 0, maka cos ini berapa? Kalau M plus N-nya 0, maka Anda mencari cos 0. Cos 0x, 0 kali x kan 0 ya. Berarti cos 0, 1. Oke, berarti kalau ini 0, maka ya ini kan sebenarnya tinggal setengah berarti ini ya X saja kan. Pi per 2 sampai pi per 2. Oke, jadi kalau Anda perhatikan, kalau ini 0, maka hasilnya adalah pi per 2 dikurang min pi per 2, pi saja kan. Ya. Kemudian kali setengah. Kalau ini 0, maka hasilnya cos 2 M plus NX integralnya ya pi per 2. Kalau dia tidak 0, hasilnya 0. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Ya. Kapan ini 0? Kapan M min N menjadi 0? Kapan M min N jadi 0? Saya tahu nggak kapan M dan M kurang N sama dengan 0? Halo? Kalau M sama dengan N. Ah ya, kalau dia sama, maka integral ini jadinya
Pi per 2 kan? Oke. Kalau dia tidak sama, maka M kurang N-nya di bilangan bulat. Kalau dia bilangan bulat tak nol, Anda bisa hitung bahwa integralnya nanti jadi nol. Ya. Oke. Jadi eh, oke, saya kasih kunci ya. Anda tolong cari solusi. Anda tolong buatkan solusinya ya. Pakai PR. Kalau gitu, kuncinya adalah, jawabannya adalah Pi per 2 M sama M 0 M. Oke. Ada pertanyaan? Saya ulangi ya. Jadi Anda gunakan yang sudah kita pelajari di kelas. Tinggal Anda menganalisisnya bagaimana, ya kan? Nah, tadi cos dari 2 kalau kita punya bilangan bulan, ya. Kalau kita punya bilangan bulan, saya K bilangan bulat ya. Maka ini kan hitungnya adalah setengah tadi ya. Setengah, maka ini kan tadi setengah dikali 1 per 2K dikali sin X Pi per 2 sampai Pi per 2 ya. Oke. Nah, yang penting kan ini. Kalau K tidak 0. Kalau K-nya 0, nah, cara ngitungnya beda ya. K-nya 0 tentu cara ngitungnya beda. Oke, jadi ini PR ya. Nomor 11A. Oke. Baik, nomor 26. Oh, udah jam 5 ya. Oke, saya bahas nomor 26 ya. Nomor 26 itu dasar ya. Maksudnya ya. Ini cuma integral sekant ya. Integral sekant. Anda harus tahu ya. Baik. Integral sekant X. Katanya kan tadi Anda balikan kedua ruas dengan ini ya. Nah, hasilnya adalah sekant kuadrat tambah oke ya. Oke. Nah, Anda masih ingat nggak sekant kuadrat ini turunan dari apa? Ada yang ingat sekant kuadrat turunan dari apa? Tangan. Turunan dari tangan. Sekant kuadrat turunan dari tangan. Sekant kali tangan turunan dari Second. sekant. Oke, jadi yang di atas itu adalah turunan dari penyebut. Oke. Sehingga ya Anda bisa gunakan U sama dengan substitusi ya. Sama dengan tan X. Sehingga ini menjadi oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini.
Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Sore Pak, hari Selasa. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Oh, masih ada. Itu Ya. itu untuk rekordan tuh bakal di-share atau bagaimana ya Pak? Nanti saya share. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, saya tutup ya. Pak, permisi Pak. Ya, Nanti ini bakal dikumpul atau gimana Pak? PR-nya. Pak. PR-nya ya dikumpul dong. Minggu depan ya. Hari Pas Kamis pertemuan kelas. depan. Apa? Ya Pak. Pertemuan kelas ya Pak? Iya, Iya, makasih Pak. sama-sama. Oke, saya tutup ya. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Pak. Iya, sama-sama.